Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanifah Zakia dengan NPM 2213031008. Saya di sini akan menyampaikan laporan hasil observasi terkait kurikulum di SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Selanjutnya ada profil SMA Al-Kausar. Yang pertama ada identitas sekolah. Nama sekolah adalah SMA Al-Kausar Bandar Lampung, NPSN 10807024, status swasta, bentuk pendidikan adalah SMA, status kepemilikan adalah yayasan. Selanjutnya ada data sekolah. Nama SMA Al-Kausar Bandar Lampung, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. Faks 0721 7815 78. Email smaal_kausar@yahoo.com. Website http://smaalkausar.sch.id. Akreditasi A, jumlah guru ada 63 orang, jumlah siswa 1084 yang terdiri dari 457 siswa laki-laki dan 627 siswa perempuan. Rombongan belajar ada 31 kelas. Kelas 10 ada 11 kelas, kelas 11 ada 10 kelas, dan kelas 12 ada 10 kelas. Kejuruan untuk kelas 10 umum, untuk kelas 12 ada IPA dan IPS. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ada pramuka, kelompok ilmiah remaja, palang remaja, paskibra, rohis, kesenian, olahraga, tahfiz Quran, English club, broadcasting, dan atletik. Untuk sarana dan prasarana sudah ada laboratorium kimia, fisika, biologi, ruang belajar, perpustakaan, koperasi, poliklinik, dan masih banyak lagi. Untuk kegiatan pendukung ada AMIUS, ada OPS, ada ODS, dan lain sebagainya. Ada baiknya sebelum kita masuk ke dalam pengertian tentang kurikulum, kita membahas tentang pengertian pendidikan, karena kurikulum adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Makna pendidikan sendiri adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah konsep yang merujuk pada sistem pendidikan yang berlaku untuk memberikan kesatuan pada mata pelajaran dari kelompok rumpun keilmuan suatu program rencana pembelajaran yang menjelaskan tentang rangkaian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini serta fokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Selanjutnya ada laporan hasil observasi. Yang pertama ada kurikulum yang diterapkan di SMA Al-Kausar. Dalam hasil wawancara dapat diketahui bahwa SMA Al-Kausar menggunakan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023. Namun untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka sendiri, peserta didik diajarkan bagaimana mencari jati diri dan minat bakat sehingga mereka tahu mereka berbakat di bidang apa. Selanjutnya, kurikulum merdeka ini dibagi menjadi dua model pembelajaran, internal dan eksternal. Untuk internal, mereka belajar full di dalam kelas, sedangkan eksternal mereka mengasah potensi kreativitas mereka di luar kelas dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh guru. Yang kedua ada implementasi kurikulum yang diterapkan di SMA Al-Kausar. Untuk penerapan kurikulum sendiri sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala, namun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Guru-guru diberi informasi dan arahan bahwa mereka akan menjalankan kurikulum yang baru, dan mereka diberi pelatihan sebanyak 2-3 kali sebelum mereka menjalankan kurikulum tersebut.
Di dalam kurikulum Merdeka ini, peserta didik lebih senang karena adanya program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang dapat menyalurkan kreativitas dan mengekspresikan diri peserta didik dengan bimbingan guru. Hanya saja, guru dan siswa terkendala dalam penyampaian materi karena dalam satu semester penyampaian proyek itu kurang lebih selama 2 minggu dalam satu proyek, dan mereka kekurangan waktu pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, ada proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum. Melalui hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa proses evaluasi yang dilakukan di SMA Al-Kausar adalah berupa latihan, tanya jawab, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Semenjak tahun 2020, pada saat adanya COVID-19, Al-Kausar sendiri tidak menggunakan kertas lagi sebagai media, tetapi sudah menggunakan komputer sebagai medianya dan menggunakan learning atau Moodle untuk semua mata pelajaran dan ujian, kecuali mata pelajaran yang memang diharuskan untuk menggunakan kertas atau paper. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum. Yang pertama, adanya kurangnya waktu belajar dalam kelas karena adanya proyek yang berlangsung kurang lebih selama 2 minggu, sehingga para guru harus bisa menyampaikan materi tersebut secara singkat dan materi tersebut tersampaikan dengan baik. Yang kedua, adanya perbedaan penerapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir adalah kurangnya penyerapan materi pembelajaran. Sekian laporan hasil observasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.